Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran matematika peminatan untuk kelas 12 MIPA. Materinya hari ini kita belajar tentang turunan fungsi trigonometri. Ini lanjutannya ya. Langsung saja, di sini ada contoh soal, silakan dicatat. Di sini diketahui Gx-nya adalah sin 2x dibagi tan x. Yang ditanyakan adalah turunan pertama dari fungsi G adalah. Langsung kita ke penyelesaiannya. Penyelesaiannya kita mulai dari bentuk soalnya apa. Sekali lagi, kita dimulai dari untuk turunan fungsi ini, kita harus tahu bentuk soalnya apa. Kita misalkan ini kan pecahan ya. Sin 2x ini sebagai U, berarti penyebutnya kita misalkan sebagai V. Nah, ketika ada pecahan seperti ini, berarti ada operasi pembagian. Berarti ini bentuknya U per V. Nah, kalian bisa lihat ketika ada operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, berarti kalian bisa menggunakan salah satu turunan dari sifat turunan fungsi trigonometri yang sudah dicatat pada pekan-pekan sebelumnya. Nah, ketika bentuknya U per V, kalian bisa lihat di situ ada poin E ya. Rumus turunannya adalah G aksen X untuk notasinya, U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V pangkat 2. Ini ada di sifat turunan fungsi poin E. Nah, selanjutnya, berarti dari rumus ini, setelah kita tahu rumusnya, nah dari rumus ini kita butuh apa nih? Butuh U, ya berarti dari sini butuh U, ada V aksen, ada U aksen, ada V dan V aksen. Nah, dari keempat poin ini kita mulai dari U ya. Misal U di sini kita misalkan dengan sin 2x, karena di sini juga sudah jelas ya. U ini adalah sin 2x, maka selanjutnya kita mencari U aksen. U aksen kita lihat patokannya adalah sin 2x ya dari U. Karena ini bentuknya satu paket ya. Ingat ketika satu paket berarti kalian bisa menggunakan rumus turunan aturan rantai. Ini rumusnya. Aturan rantai itu kan karena ini U berarti DU, karena ini variabel X berarti di sini DX. Maka ini DU, maka ini DX. Kemudian yang di sini kita untuk variabel yang baru. Di sini Ibu menggunakan W ya. Berarti di sini DW, maka di sini juga DW. Nah, dari dua unsur ini berarti kita butuh DU per DW dan DW per DX. Nah, kita mulai dari pemisalan variabel baru yang kita gunakan. Karena di sini W, maka di sini kita buat misal W sama dengan 2X. Jadi, W sama dengan 2X ini dari mana? Ya, ingat, ini kan kita menggunakan aturan rantai ya. Ketika ini sinnya pangkat 1, cosnya atau tannya, berarti kita untuk dijadikan pemisalan variabel di variabel baru itu adalah sudutnya. Ketika sinnya atau cosnya atau tannya itu pangkat 2, artinya lebih dari 1, pangkat 3 dan sebagainya, maka yang dibuat pemisalan di variabel baru, di sini W, itu adalah pangkat 1 sinnya, gitu ya. Misal di sini sin 2x gitu. Karena sinnya di sini pangkat 1, maka yang jadi W-nya adalah 2x-nya sudutnya. Kemudian setelah kita tahu W-nya, berarti kita mencari turunan dari W atau notasinya dW per dx. W ini fungsinya, x ini variabelnya. Kita patokannya berarti ke W. W di sini sama dengan 2x, tidak ada trigonometri, berarti menggunakan rumus turunan aljabar. Di mana rumus turunannya adalah n kali A kali x pangkat n min 1. Karena di sini variabel x, ya di sini variabel x, maka di rumus turunannya juga variabel x. Nah, selanjutnya N itu kan adalah pangkat dari X yaitu 1, A itu adalah koefisien dari X yaitu 2 ya, angka di depan X, berarti di sini 1 kali 2, X tetap X, variabel. N ini adalah pangkat dari X yaitu 1, dikurangi 1 ini dari rumus, jadi 1 kali 2, 2, X pangkat 1 kurangi 1, 0, jadi 2 kali 1. Berapapun pangkat 0 hasilnya adalah 1, jadi 2 kali 1 sama dengan 2. DW per DX ini sudah ada, berarti kita tinggal mencari DU per DW. Ini atasnya U ya, berarti kita mulai dari U. Di sini kita awali dari U. Seperti kita ketahui di atas, U itu adalah sin 2x. Karena yang kita cari di bawahnya turunan dari U terhadap W, ya variabelnya W atau DU per DW, maka sin 2x ini jangan variabelnya X. Berarti kita rubah dulu ya. Tadi kan kita misalkan W itu sama dengan 2x, berarti sin 2x menjadi sin W. Jadi DU per DW adalah turunan dari sin W adalah seperti kita ketahui, turunan baku dari sin X itu adalah cos X ya. Kalian juga sudah mencatatnya, berarti di sini turunan dari sin W adalah cos W. Selanjutnya, ketika DU per DW juga sudah ada, berarti kita mencari U aksen atau turunan dari U. Atau notasinya adalah DU per DX sama dengan ini rumusnya. Kita tinggal mengganti DU per DW, kita sudah
mendapatkan tadi ya, DW per DW ini adalah cos W, kita ganti DW per DX ini adalah 2 di atas tadi ya, kita sudah mendapatkannya. Kemudian karena 2 ini adalah konstanta, ini bisa pindah ke depan, jadi 2 kali cos W. Karena ini DU per DX, otomatis kan variabelnya harus X ya. Jadi di sini, W kita ganti lagi menjadi 2X ya. Seperti ini tadi sin 2X jadi sin W, ini juga dibalik kembali, jadi cos W jadi cos 2X. Jadi turunan U atau U aksen adalah 2 cos 2X. U sudah ada, U aksen sudah ada, berarti kita tinggal mencari V dan V aksen. Di soal, kita sudah memisalkan bahwa V ini adalah tan X ya, atau menjadi penyebutnya itu adalah tan X. Maka kita tinggal mencari V aksennya. Seperti kita ketahui, ada turunan baku dari tan X ya, yang sudah kalian catat, bahwa turunan dari tan X ini adalah sekant kuadrat X. Maka kita langsung saja, tidak usah menggunakan rumus. V aksen adalah sekant kuadrat X. U sudah ada, U aksen sudah ada, V sudah ada, V aksen sudah ada, berarti kita tinggal masukkan ke dalam rumus besar dari soal ini ya. Ini rumusnya, kita tinggal ganti U aksen tadi kita sudah mendapatkan 2 cos 2X, V-nya kita misalkan tadi tan X, pengurangan tetap pengurangan, U-nya tadi kita misalkan sin 2X, V aksennya kita sudah dapat tadi sekant kuadrat X, V-nya adalah tan X ya, berarti karena di sini pangkat 2, di sini juga pangkat 2 tan X-nya. Nah, selanjutnya kita tinggal menyelesaikan per paket. Ini kan satu paket nih ya, sebelah kiri pengurangan, sebelah kanan ini paket 2. Yang bawah atau jadi penyebut ini adalah paket ketiga. Nah, selanjutnya kita untuk menyelesaikan ini ya, atau menyederhanakan semua trigonometri ini, kita bisa menggunakan identitas trigonometri atau rumus-rumus trigonometri yang sudah kalian catat pada bab 1 tentang limit ya. Jadi, di sini ada cos 2X ya, ini bisa disederhanakan, tan X juga bisa, sin 2X juga bisa, semuanya juga bisa. Tapi di sini kalian boleh menggunakan cara yang berbeda ya. Tapi saya di sini menyelesaikan paket yang sebelah kanan dulu nih, sebelah kanan pengurangan. Jadi kita rubah dulu nih ya. Untuk yang ini 2 cos 2X kali tan X tetap 2 cos 2X kali tan X. Ini bisa dihilangkan ya kurung yang tengahnya nih. Kemudian pengurangan tetap pengurangan. Kemudian sin 2X, di identitas trigonometri ada sin 2X itu bunyinya 2 sin X kali cos X. Jadi di sini diganti jadi 2 sin X kali cos X. Kemudian sekant kuadrat X juga ada pada identitas trigonometri, yaitu 1 per cos kuadrat X. Jadi di sini diganti menjadi 1 cos kuadrat X. Selanjutnya, kita selesaikan yang ini dulu nih ya, yang sebelah kanan pengurangan. Yang ini tetap. Kemudian ini 2 sin X kali cos X dikali 1 tetap 2 sin X kali cos X. Penyebutnya adalah cosinus kuadrat X. Tan kuadrat X ini tetap. Selanjutnya, yang ini tetap sama ya. Kemudian, cos kuadrat X ini kita jabarkan. Jadi cos X kali cos X. Tan X juga sama, karena ini pangkat 2 jadi tan X kali tan X. Nah, selanjutnya, kita pasangkan ya, ini masih yang paket sebelah kanan pengurangan, kita selesaikan. Kita pasangkan, yang ini tetap masih 2 kita pisahkan, kemudian yang pecahan kita pasangkan. Jadi ini perkalian tetap. Karena tadi kan cos X kali cos X, kita pasangkan dengan sin X. Kemudian pembilang cos X yang atas tadi juga kita pasangkan dengan cos X. Yang ini tetap sama perkalian, ini jadi pecahannya ada 2 gitu ya. Selanjutnya, yang ini masih sama, kita selesaikan yang sebelah kanan pengurangan. 2 tetap 2. Nah ini ya, sin X per cos X, sekali lagi kita bolak-balik identitas dan rumus trigonometri. Di situ ada bahwa sin X per cos X itu adalah tan X. Ya. Tan X ya. Jadi, kita rubah sin X per cos X ini jadi tan X, kemudian cos X dibagi cos X adalah 1. Ya ini ketika dibagi ini bukan dari identitas ya, tapi memang ibarat seperti 2 bagi 2 sama dengan 1 gitu. Ini juga sama, cos X dibagi cos X sama dengan 1. Ini mengapa kita selesaikan yang ruas kanan pengurangan dulu, karena kan semuanya sebenarnya ini kan di sebelah kiri pengurangan ada tan juga, di bawah juga ada tangan gitu ya. Nah, kita usahakan supaya di sebelah kanan pengurangan juga ada tangan, agar nanti tangan itu bisa dibagi, dikurangi, atau yang lain gitu ya.
Nah, jadi kan sekarang di ruas kiri pengurangan ada tan, kemudian di sebelah kanan juga ada tan, pengurangan ya. Kemudian di bawah yang jadi penyebut juga ada tangan. Nah, semuanya ini bisa dicoret, dibagi gitu ya. Atau kita keluarkan dulu nih yang di atas ya, yang pembilangnya. Di sini kan ada tangan juga ya, sebelah kiri pengurangan. Kita keluarkan, kemudian artinya nanti yang di atas ini ya, yang jadi pembilang, penulisan tangannya cuma 1 kali. Jadi ini kan yang ini tannya di luar nih. Jadi sisanya kan 2 cos 2x. Jadi 2 cos 2x. Kemudian yang ini juga dikeluarkan. Jadi ini sisanya adalah 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi penulisannya cukup 1 kali. Kemudian ini jangan lupa kurung besar. Artinya ini semua yang di dalam kurung ini ketika dikalikan akan sama seperti yang di sini. Gitu. Kemudian tan x yang bawah tetap sama. Nah, artinya kan kalau sudah begini kita tinggal bagi tan x ya, karena di sini ada operasi perkalian nih setelah x. Tan x dibagi tan x itu adalah 1. Ya, ibarat 3 bagi 3 sama dengan 1 gitu. Jadi sisanya adalah 2 cos 2x dikurangi 2. Ini kan sudah dibagi dengan yang ini. Maka sisa yang bawah penyebut adalah tangan x gitu ya. Selanjutnya kita ini kan masih juga berbeda ya. Ini cos, ini tan. Ini masih bisa disederhanakan. Kita mau ini mengandung tan atau mau mengandung sin dan cos gitu ya. Nah, kita uraikan lagi ya. Cos dan tan ini menggunakan identitas dan rumus trigonometri. Jadi untuk kita rubah lagi 2 tetap 2, cos 2x ini ada di rumus trigonometri, bunyinya adalah cos 2x sama dengan 1 kurangi 2 sin pangkat 2x. 1 kurangi 2 sin pangkat 2x. Untuk menggantikan cos 2x. Dikurangi 2 tetap dikurangi 2, tan x kita jangan rubah dulu, tetap tan x ya. Kita selesaikan dulu yang ini, 2 kali 1 adalah 2, 2 kali negatif 2 adalah negatif 4. Jadi selanjutnya seperti ini. Ini sama ya, tadi penulisannya 2 kali 1 jadi 2, 2 kali negatif 2 jadi negatif 4, sin pangkat 2x, negatif kali 2 jadi negatif 2, yang bawah tetap sama tan x. Nah selanjutnya, ini kan masih bisa digabungkan nih ya, ini konstanta, ini negatif 2 juga konstanta. Jadi negatif 4 sin pangkat 2x jadi di depan, kemudian negatif 2 tetap negatif 2 ya, tetap negatif. Karena ini positif kan depannya, jadi ini ditambah 2. Jadi kita selesaikan dulu nih yang konstanta. Kemudian ini negatif 4 sin pangkat 2x tetap seperti ini. Kemudian negatif 2 tambah 2 itu adalah 0. Ibarat hutang 2000 dibayar 2000, jadi hutangnya lunas ya, 0. Tan x tetap tan x. Nah ini masih berbeda kan, ini sin, ini tan gitu kan. Kalian sebenarnya bisa bolak-balik pilihan ganda yang tadi ya. Di situ, oh tadi semuanya sin kan. Berarti kita usahakan semuanya ujungnya ini adalah sin gitu. Kemudian berarti kita tinggal rubah yang bawah. Tinggal merubah yang bawah, tan ini dirubah jadi sin per cos. Ini ada di identitas trigonometri ya. Tadi kalian sudah mencatat juga bahwa tan itu adalah sin per cos ya. Ini ada di identitas trigonometri. Hanya saja di sini tidak dicatat. Jadi ini ibarat membagi sebuah pecahan ya. Jadi yang tadinya ini di pembagian jadi nanti perkalian, yang tadinya sin x per cos x jadi cos x per sin x, yang di bawah yang dibalik. Jadi seperti ini, kita jabarkan dulu yang sin pangkat 2 jadi sin x kali sin x. Kemudian yang tadinya pembagian ya, kan tadi dibagi gitu kan, sekarang jadi perkalian. Kemudian yang tadinya penyebut itu sin x per cos x, sama seperti pecahan biasa, jadi dibalik yang menjadi penyebut itu menjadi cos x per sin x. Selanjutnya, ini kan ada sin x, pembilang, penyebut juga ada sin x, maka kita tinggal bagi ini dibagi ini, sin x dibagi cos x adalah 1. Jadi sisanya adalah negatif 4 sin x dikali cos x, karena yang ini dengan ini sudah dibagi menjadi 1. Nah, sekali lagi ya, di sini kalian harus bolak-balik di pilihan ganda ya. Di sini semuanya mengandung sin nih. Berarti ujungnya kita memang harus bagaimana caranya jawaban kita itu semuanya hanya mengandung sin gitu. Nah, karena di sini masih mengandung cos ya. Jadi kita rubah lagi, ada lagi di rumus trigonometri bahwa sin x kali cos x itu adalah setengah sin 2x. Sin x kali cos x sama dengan setengah sin 2x. Jadi
sin X kali cos X ini diganti jadi 1/2 sin 2X. Negatif 4 tetap negatif 4. Baru nih, ini kan semua sudah sin ya. Kita tinggal mengalihkan dan menyederhanakan. Negatif 4 kali 1 itu negatif 4 kan. Kemudian dibagi 2 jadi negatif 2. Sisanya adalah sin 2X. Jadi hasil akhirnya adalah negatif sin 2X. Ini kita lihat lagi di pilihan ganda. Ini ada di poin D. Jadi sebenarnya awalnya itu kalian mungkin patokannya juga bisa kembali ke ke pilihan ganda ya. Oh, di sini semuanya mengandung sin, berarti usahakan dari rumus turunan yang kita selesaikan itu hanya mengandung sinus saja gitu. Jadi kesimpulannya untuk soal ini turunan pertamanya dari fungsi Gx ini adalah negatif sin 2x. Mungkin itu saja. Sekali lagi langkahnya adalah ini tipe soalnya apa? Ada pembagian, pengurangan, penjumlahan, perkalian dan sebagainya. Maka bisa menggunakan salah satu sifat turunan fungsi trigonometri. Tetapi ketika satu paket tidak ada operasi itu, maka bisa menggunakan aturan rantai. Kemudian dari rumus itu yang sudah kita tentukan, itu butuh apa saja, baru kita selesaikan satu persatu. Nah, dalam menyelesaikan satu persatu unsur-unsur di rumus itu, untuk menentukan turunannya, kalian karena kita menggunakan membahas turunan trigonometri ya, sekali lagi kita harus bolak-balik membuka identitas dan rumus trigonometri. Kemudian untuk menentukan rumus dan identitasnya, kalian mungkin bisa patokannya adalah pilihan ganda bisa jadi, atau kalian sebenarnya caranya juga bisa berbeda-beda ya. Ketika memang soalnya esai misal gitu ya, yang akan kalian hilangkan apa dulu nih, sinus dulu, cos dulu, tan dulu, apa dulu gitu. Tapi tinggal membolak-balikan identitas dan rumus trigonometri. Silakan bertanya jika masih bingung ya. Kemudian yang dikumpulkan adalah materi dan latihan soal. Cukup sekian. Tetap semangat, luruskan niat, tetap berpikir positif. Insya Allah kalau misalkan kita niatnya karena Allah ya belajar, tidak akan membuat kita stres gitu ya. Pelan-pelan saja. Ibu tidak akan memberikan waktu dalam waktu yang cukup sedikit gitu ya, atau singkat. Silakan kalian pelan-pelan saja. Yang penting bisa memahami untuk masa depan kalian, bisa ada bekal untuk masa depan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.